Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Gembala GKI. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Amsal 18 ayat 14. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Persoalan dalam hidup ini yang utama bukanlah penderitaan bagi penulis Amsal ini. Tetapi menurut Amsal Salomo ini, persoalan yang lebih serius dari penderitaan adalah semangat yang patah. Penderitaan itu selalu ada di dalam hidup kita. Tetapi kita juga perlu punya keyakinan bahwa Tuhan juga selalu ada di dalam hidup ini. Menjadi serius persoalan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya karena semangat kita telah menjadi patah. Semangat yang patah menunjukkan bahwa tidak ada lagi keyakinan kepada Tuhan yang menjadi pengharapan. Seorang bernama Viktor Frankl menulis buku yang sangat baik. Sebuah buku berjudul Man Search for Meaning. Di dalam buku ini, Viktor Frankl mengatakan bahwa kita tidak dapat menghindari penderitaan. Tetapi kita dapat memilih cara untuk mengatasi penderitaan. Menemukan makna di dalam penderitaan dan melangkah maju dengan tujuan yang baru, itulah yang penting di dalam hidup kita. Tulisan Viktor Frankl dikenal dengan teori logoterapi di dalam dunia psikologi konseling. Teori logoterapi itu menjelaskan bahwa dorongan utama dalam hidup ini bukan kesenangan, tetapi pencarian dan penemuan makna. Pencarian dan penemuan dari apa yang secara pribadi kita temukan bermakna. Itulah yang dikatakan oleh Viktor Frankl dalam bukunya ini. Kalau kita kembali melihat Amsal 18 ayat 14 Bapak Ibu, kata semangat yang digunakan oleh penulis Amsal ini menggunakan kata ruah yang kemudian diterjemahkan dengan kata spirit. Kata ruah atau kata roh itu mau menunjuk bahwa semangat itu bukan sekedar berdasarkan apa yang menjadi kekuatan kita sendiri. Semangat yang menggunakan kata ruah itu mau ditempatkan oleh penulis Amsal bahwa semangat itu berada dalam ruang keyakinan akan pengharapan di dalam Tuhan, ruang keyakinan di mana segala peristiwa akan tetap punya sebuah makna untuk kehidupan kita. Amsal 18 ayat 10 lebih dulu mengatakan tentang keyakinan kepada Tuhan. Amsal 18 ayat 10 mengatakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Artinya apa yang dikatakan di ayat 14 itu bersinggungan dengan ayat 10. Semangat itu menjadi sebuah kekuatan untuk menghadapi penderitaan karena orang masih memiliki keyakinan untuk melihat pengharapan, melihat makna, dan menemukan makna melalui peristiwa yang terjadi. Bagaimana kita mesti melihat semangat itu menjadi keyakinan, itu pijakan dari daya juang dalam hidup kita yang penting. Semangat itu modal yang penting untuk menjalani hidup ini. Seseorang menghadapi penderitaan yang mungkin sama, tetapi yang membedakan mereka menyikapi penderitaan itu adalah semangatnya di dalam ruang keyakinannya. Ada sebuah cerita yang bisa menjadi ilustrasi buat kita. Ada 2 ekor serigala, yang satu tua dan satu serigala muda. Serigala tua ini berkata kepada serigala yang muda, "Apakah kamu bisa mengejar seekor kelinci yang terlihat itu?"
Dua serigala ini sedang mengamati seekor kelinci yang sedang makan. Lalu serigala tua memberi tantangan kepada serigala yang muda. Apakah kamu bisa menangkap kelinci itu? Lalu serigala yang muda berkata dengan mudahnya, dia mengatakan, sangat mudah untuk menangkap kelinci itu. Seberapa cepat dia lari, tidak akan bisa mengalahkan aku, kata serigala yang muda. Tanpa panjang lebar, kemudian serigala yang muda itu mengejar kelinci yang sedang makan itu. Dan ketika kelinci itu sadar bahwa ada seekor serigala, kelinci itu berlari sekencang-kencangnya. 1 menit pertama, serigala muda itu belum kembali. Ditunggu oleh serigala yang tua. 2 menit tidak kembali. Sampai 5 menit kemudian, serigala muda itu datang dengan tangan kosong. Tidak ada seekor kelinci yang ditangkapnya. Lalu serigala tua itu bertanya, "Mana kelincinya?" Dan serigala muda itu berkata, "Aku tidak bisa menangkapnya." Serigala tua memberikan sebuah nasihat yang menarik. Serigala tua berkata, "Kenapa kamu tidak bisa menangkapnya? Kamu tahu kenapa kamu tidak bisa menangkapnya? Karena kamu berlari untuk membuktikan bahwa dirimu bisa. Tetapi kelinci itu berlari untuk mempertahankan hidupnya." Itulah yang membedakan kamu. Itulah semangat yang berbeda di dalam dirimu dengan semangat seekor kelinci yang berlari. Engkau berlari untuk membuktikan dirimu bisa, sedangkan kelinci itu berlari untuk mempertahankan hidupnya. Semangat itu menjadi sesuatu yang penting. Semangat itu menjadi ruang keyakinan bahwa di dalam hidup ini melalui segala peristiwa, kita akan belajar sesuatu yang bermakna. Dengan demikian Bapak Ibu, marilah kita bangunkan setiap pagi semangat hidup ini dengan pengharapan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan masih beri kita kehidupan di pagi yang baru, maka masih ada harapan dan berkat yang disediakan buat kita dalam menjalani hidup ini. Jangan putus asa. Lawan kita bukan penderitaan, tetapi semangat yang patah. Cangkang telur yang keras menjadi tantangan pertama buat hidup seekor anak ayam. Sehingga setelah dia menetas, anak ayam itu mampu menghadapi tantangan yang lain yang lebih besar. Dengan semangat dan keyakinan di dalam dirinya. Biarlah Tuhan menolong kita untuk terus hidup di dalam semangat yang ada di dalam ruang keyakinan kepada Tuhan. Menara yang kuat. Mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan dan pertolongannya. Tuhan, kami bersyukur melalui sapaan Gembala GKI. Kami boleh diingatkan untuk hidup di dalam semangat menghadapi penderitaan hidup kami. Kami percaya kami punya Tuhan yang menjadi menara yang kuat. Mampukanlah kami hidup di dalam keyakinan, supaya di dalam semangat kami menemukan makna yang selalu baru melalui segala peristiwa hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.